Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil personal project yang sudah saya kerjakan selama beberapa bulan terakhir yang berjudul Bring Art into Knowledge Through Technology. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Miss Irsal sebagai supervisor saya yang sudah membimbing saya selama pengerjaan personal project ini. Cari sponsor dulu ya, Beb. Perkenalkan, nama saya Naira Arfana Fiza, sering dipanggil Naira. Saya lahir di Jakarta tanggal 6 Agustus 2007. Dan hobi saya yaitu salah satunya menggambar. Dan ini langsung ke learning goals. Learning goals dalam personal project saya itu ada dua. Yang pertama mengembangkan kemampuan saya dalam bidang seni. Dan yang selanjutnya memberikan informasi mengenai kebudayaan Indonesia. Dan kedua learning goals ini itu cocok dengan interest saya, yaitu bidang seni, karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya memiliki ketertarikan yang besar kepada bidang seni. Oleh karena itu saya menjadikan ini sebagai kesempatan untuk belajar bidang seni lainnya, yaitu bidang seni lukis yang memang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Produk yang saya buat adalah sebuah lukisan kebudayaan Indonesia dan juga sebuah web. ETL skill-nya communication skill, research skill, dan juga thinking skill. Dan global konteks yang saya pilih adalah cultural and personal expression. Kenapa saya memilih global konteks ini? Karena global konteks ini membutuhkan kreativitas yang mana proyek saya juga membutuhkan kreativitas untuk menjadikan proyek ini berhasil. Lalu sukses kriteria produk saya, yang pertama aesthetic and color, di mana saya dapat menghasilkan produk dengan warna yang kontras dan juga produk yang enak untuk dilihat. Yang kedua ada canvas size, yaitu dapat menghasilkan produk dan dapat menghasilkan lukisan dengan ukuran kanvas yang terbilang besar agar lebih mudah untuk dilihat. Lalu yang ketiga itu information, di mana saya dapat menyajikan informasi pada suatu web yang memuat informasi dari lukisan yang sudah saya lukis. Yang terakhir adalah the website. Dapat menghasilkan sebuah website dengan desain yang menarik dan juga website yang mudah diakses. Lalu selanjutnya planning. Planning ini saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama mencari referensi lukisan. Pada tahap ini saya mencari referensi yang dibutuhkan untuk membuat produk saya. Yang pertama mungkin saya mencari apa saja sih yang harus disiapkan untuk membuat sebuah lukisan dan juga untuk membuat sebuah web. Lalu yang kedua, kebudayaan apa saja yang harus saya lukis. Dan yang ketiga itu, bahan-bahan apa saja yang perlu saya siapkan. Lalu tahap kedua, itu pembuatan lukisan. Tahap ini pertama-tama saya membuat sketsa terlebih dahulu pada kertas HVS agar saya mendapat gambarannya. Lalu yang kedua baru saya mulai sketsa pada kanvas dan mulai melukis. Lalu tahap ketiga itu pembuatan web. Lalu selanjutnya ETL skills were applied to help achieve my learning goals. Yang pertama communication skill. Communication skill ini sangat dibutuhkan karena untuk mencapai learning goal saya butuh berkonsultasi dengan supervisor saya. Dan yang kedua itu research skill. Research skill ini juga sangat dibutuhkan karena untuk mencapai learning goal saya juga butuh informasi-informasi dari internet, entah dari buku. Lalu selanjutnya, ETL skills were applied to help achieve my product. Yang pertama, communication skill. Sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, communication skill sangat dibutuhkan karena saya butuh berkonsultasi dengan supervisor saya dan juga teman-teman dan guru-guru pada bidang seni atau orang-orang yang lebih expert dalam bidang seni. Lalu yang kedua, research skill, sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga. Dan yang ketiga, thinking skill. Kenapa saya membutuhkan thinking skill? Karena saya juga butuh berpikir beberapa aspek seperti contohnya aspek warna, aspek lukisan, dan juga aspek untuk pembuatan web. Lalu ini adalah produk saya membuat lukisan yang berisikan kebudayaan Indonesia dengan Garuda Pancasila di tengahnya, yang melambangkan bahwa perbedaan kebudayaan Indonesia itu disatukan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika.
Lalu saya juga membuat sebuah website yang memuat informasi dari kebudayaan yang saya lukis. Berikut adalah QR code yang menuju website saya. Ini adalah website saya. Jadi ini bisa dipencet dan bakal langsung menuju ke informasi-informasi yang ada. Contohnya Garuda Pancasila. Nah, ini ada informasi-informasi yang ada di tulisnya. Jadi jadi di sini tuh seni tuh bukan cuma dilihat tapi bisa ngasih informasi juga gitu loh. Lalu lanjut. Ini ada contohnya lagi, alat musik gong. Ya, lanjut ke selanjutnya ada reflection. My product strength ada yang pertama mengembangkan kemampuan saya dalam bidang seni lukis. Karena saya memang belum pernah melukis sebelumnya. Jadi dengan adanya project ini tuh saya jadi tahu saya harus apa, seharusnya ini gitu. Nah, lalu yang kedua berhasil menyampaikan informasi yang terkandung dalam lukisan tersebut. Lalu yang ketiga review yang cukup bagus karena pada akhir web itu saya meninggalkan sebuah form review dan pada form review itu 100% mengatakan bahwa website ini bermanfaat. Lalu my product weakness, yang pertama lukisan kurang rapi dan kurangnya detail. Seperti contohnya pada bagian Garuda itu saya kurang kelewat detail karena seharusnya itu sayap Garuda itu 17, cuman saya kelewat itu jadi ya begitu. Lalu yang kedua itu informasi pada website yang masih sedikit sulit untuk dipahami. Lalu product impact on me or my learning. Yang pertama saya belajar bahwa sebuah proses itu sangat penting dalam pembuatan project. Lalu yang kedua teknis melukis yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini ada beberapa respon dan pertanyaan pada form Google yang telah saya tempatkan pada akhir website. Nah, ini resource yang saya gunakan. Dan ya, sekian, terima kasih.